La 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 larva, larva, la 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 larva, larva, la la larva, la 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 larva. Kalau kita sedang gabut, enaknya itu buka YouTube dan ingin melihat sesuatu yang lucu. Pastinya melihat dua larva kecil ini yang selalu bikin kita ketawa. Kenalin nih, Red dan Yellow, dua sahabat kocak yang selalu apes hidupnya. Pasti deh ketawa. Halo semua, kembali lagi bersama Sailorian Analysis, channel YouTube yang membahas filosofi dan cara pandang hidup suatu karakter. Yuk, kita bahas segala hal yang seru tentang animasi larva, mulai dari karakteristik, aksi lucu, hingga fakta apa yang kita dapatkan dari kedua larva ini. Yeah. Yeah. Larva, sebuah animasi asal Korea Selatan yang dibuat oleh studio Tuba Entertainment yang menghadirkan kedua tokoh yang bernama Red dengan sifat pemarah dan Yellow yang seringkali lapar dan seringkali menjadi korban ketengilan dari si Yellow. Animasi ini mempunyai genre komedi dengan penampilan animasi pendek tanpa dialog. Ya, meskipun dalam season terbaru terdapat adegan manusia yang mempunyai dialog sih. I don't think so. Faktanya, animasi ini berlatar belakang di selokan atau tempat-tempat kecil yang dipenuhi benda-benda sehari-hari. Dalam sudut pandang larva tersebut, kemudian animasi ini cocok untuk ditonton untuk segala umur. Eits, jangan lupa, tetap dalam pandangan pengawasan orang tua ya. Lalu, apa yang didapatkan dari animasi larva ini? Hal pertama, animasi larva menampilkan aksi konyol dan komedi yang dialami oleh kedua larva tersebut, sehingga bisa menjadi penonton banyak tertawa ya. Tertawa sendiri merupakan sebuah tanda bukti untuk mengurangi rasa stres yang berlebih dan sekedar untuk meningkatkan mood ketika menonton animasi ini. Apalagi menonton setelah kerja keras sepanjang hari. Cocoknya ditonton untuk menghilangkan kejenuhan setelah kerja. Hal kedua, animasi larva menampilkan petualangan dan berbagai macam lingkungan sehari-hari yang biasa seperti selokan, dapur, kebun, atau pulau, sehingga menampilkan cerita yang menarik, dan hasil cerita tersebut mampu menginspirasi anak-anak di bawah umur untuk melihat dunia dari perspektif kreatif dan penuh imajinatif. Hal ketiga, makna mendalam tentang nilai persahabatan. Walaupun seringkali kita melihat sosok Red dan Yellow seringkali bertengkar, namun pada akhirnya mereka tetap mempunyai ikatan pertemanan yang sangatlah erat, sehingga mengajarkan pentingnya arti nilai persahabatan dan rasa persaingan yang sangatlah tinggi. Well, terkadang sih jadi ingat si Yellow yang sering menjadi hantu karena Red. Persahabatan sejati tidak selalu sempurna. Konflik merupakan sebuah bagian penting dari suatu hubungan, tetapi rasa kepedulian tetaplah menjadi suatu fondasi utama dalam sebuah kekuatan pertemanan tersebut. Hal keempat, animasi larva ini juga mengajarkan perihal sebab dan akibat. Setiap tindakan yang dilakukan oleh Red dan Yellow selalu menghasilkan konsekuensi yang ada, baik itu sesuatu yang lucu atau musibah bagi mereka. Hal inilah yang bisa membantu anak-anak untuk memahami bahwa setiap tindakan memiliki sebab akibat dalam kehidupan. Hal kelima, persaingan cinta. Faktanya sih, sosok larva pink merupakan larva yang sering kali menjadi pusat perhatian Red dan Yellow. Seringkali keduanya kerap bersaing untuk mendapatkan perhatian si pink, tetapi biasanya berakhir dengan keapesan karena sifat mereka yang cenderung ceroboh dan lucu. Namun, bukan hanya Red dan Yellow saja yang bersaing, tapi juga banyak karakter lain seperti si kumbang kotor, bahkan binatang lain yang sering muncul dalam serial ini. Dibandingkan sifat Yellow yang sering bertindak polos, namun di sisi Red lebih cenderung agresif untuk menunjukkan rasa cintanya terhadap karakter perempuan. Namun sayangnya, usaha Red tersebut hampir selalu gagal, tak karena kesialan, kesalahpahaman, atau karena Pink lebih tertarik kepada Yellow yang cenderung lebih santai. Di balik persaingan tersebut, justru Red dan Yellow sering melakukan tindakan yang terbilang konyol untuk menarik perhatian, seperti layaknya bertingkah sok keren lah, menunjukkan kekuatan, atau menyingkirkan saingan lain. Hal keenam, keberuntungan kadang datang
tanpa diduga. Kalian nggak salah dengar apa yang didengar kali ini. Contohnya saja, si Yellow secara nggak sadar keberuntungan berpihak kepada dia. Dalam episode Typhoon, Red seringkali berusaha keras demi mendapatkan makanan, tetapi akhirnya malah gagal total. Sementara itu, Yellow seringkali mendapatkan makanan secara tidak sengaja, tak karena terjatuh ke mulutnya, terbang ke arahnya, atau karena Red malah kena sial duluan. Saat ada bahaya, seperti halnya serangan binatang buas atau adanya jebakan, Red biasanya panik dan berusaha melawan, tetapi nasibnya seringkali apes. Apalagi Red seringkali mencoba menjebak Yellow, tetapi malah berakhir terkena jebakannya sendiri. Sebab tidak semua orang memiliki cara hidup yang sama. Ada yang sukses karena kerja keras, ada yang sukses karena keberuntungan, dan keduanya merupakan bagian dari dinamika kehidupan. Hal ketujuh, hal yang kita dapatkan dari animasi ini merupakan sebuah kesederhanaan kehidupan, seperti halnya menikmati hal yang terkecil di sekitarnya, seperti mereka seringkali mendapatkan sesuatu sederhana seperti potongan makanan atau tempat berteduh yang cukup untuk membuat mereka bahagia. Adanya pesan tersebut, terkadang kita terlalu fokus pada apa yang belum kita miliki, padahal banyak sekitar kita yang bisa membawa kebahagiaan. Hal ke-8, cinta yang tidak terbalaskan. Meskipun sejak awal Yellow memiliki perasaan cinta terhadap si Pink, banyak sekali kejadian berbagai macam usaha yang seringkali menarik perhatian hati si Pink. Meskipun seringkali terlihat canggung dan lucu, namun seketika harapannya hancur karena ia mengetahui bahwa si Pink telah menikah dengan serangga lain. Meskipun Yellow mengetahui fakta ini, Yellow tampaknya terpukul dan merasa kecewa. Nampak hatinya telah hancur. Yellow tidak menunjukkan sifat amarah ataupun sifat kebencian. Sebagai karakter yang terbilang polos dan baik hati, Yellow memilih jalan untuk menerima kenyataan dan ketabahan hati yang luar biasa besar. Adanya pelajaran ini sebagai penonton juga menyimpulkan bahwa cinta tidak selalu berakhir dengan kebahagiaan, tetapi hal tersebut merupakan bagian dari proses kehidupan. Menerima kenyataan dan melanjutkan kehidupan adalah pilihan terbaik untuk melangkah ke depan dalam proses menuju kedewasaan. Well, ini hanyalah sekedar pendapat pribadi. Secara tidak langsung, animasi Larva ini terlihat seperti hanya sekedar animasi bentuk komedi dengan gaya slapstick tanpa dialog. Tetapi jika kita melihat lebih dalam lagi, terdapat banyak sekali bentuk filosofi kehidupan yang bisa kita peroleh secara langsung. Seperti sosok Red dan Yellow merupakan sebuah cerminan manusia dengan segala sebagai macam upaya, sifat yang ambisius dan sifat emosional seperti layaknya Red. Ada yang santai dan penuh keberuntungan seperti Yellow. Mereka mengajarkan kita bahwa setiap kehidupan tidak selalu berjalan sesuai keinginan, tetapi bagaimana kita meresponnya adalah cara yang paling terpenting dalam kehidupan itu. Dari animasi tersebut, kita belajar bahwa kebahagiaan tidak harus berasal dari hal yang besar. Bahkan dalam bentuk keterbatasan, kita juga bisa menemukan kesenangan jika kita tahu cara menikmatinya. Seperti nilai persahabatan, meskipun banyak konflik dan persaingan yang ada, tetap menjadi hal yang paling berharga di dunia ini. Dan yang paling penting, Larva mengingatkan kita bahwa dalam kehidupan tidak peduli seberapa sering kita jatuh, selalu ada alasan untuk tertawa dan bangkit lagi untuk menghadapi hal yang baru di dunia ini. Meskipun zaman sekarang yang penuh dengan persaingan dan tekanan sosial, animasi Larva mengajarkan bahwa bentuk kebahagiaan tidak selalu berasal dari kesuksesan yang besar, tetapi dari hal-hal yang kecil yang sering kita abaikan, seperti halnya nilai persahabatan, tawa, dan kemampuan untuk menikmati momen tanpa harus memikirkan segalanya terlalu berat. Sebab pada akhirnya, seperti dalam animasi Larva tersebut, hidup merupakan sebuah perjalanan yang penuh dengan kejutan, dan cara terbaik untuk menjalani adalah tetap selalu bersyukur. Dari animasi ini, kita sebagai penonton juga belajar bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana pada awalnya. Terkadang kita menjalani masa kegagalan, bahkan kehilangan sesuatu yang kita cintai. Sebab kehidupan ini layaknya sosok Red dan Yellow yang selalu kembali bangkit setelah mengalami kesialan. Begitu pula dengan kita, juga harus terus maju ke depan apapun resiko yang kita peroleh. Yang terpenting bukanlah seberapa banyak kita terjatuh atau bangkit, tetapi bagaimana kita menikmati prosesnya untuk menuju keberhasilan. Bagaimana menurutmu? Enak didengar dan cukup filosofis, bukan? Well, sekian pembahasan dari Larva kali ini. Kalau ada masukan dan saran dari kalian, tidak perlu malu untuk ketik di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel Senarian Analysis agar selalu semangat untuk upload, agar kalian tidak ketinggalan keseruan berikutnya. See you and goodbye.
konten buat minggu depan apa ya? Bingung ah.